Oke, saya lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita kemarin ya sudah sampai di peta perubahan jumlah penduduk kota Samarinda ini masing-masing orang beda ya. Contohnya seperti ini kemarin. Sekarang ini kalau melihat dari koordinat yang ini sistem koordinat apa kemungkinan? Ini dalam satuan apa kalau begini? Kalau wilayah Samarinda? Silahkan bersuara. Meter kah? Atau derajat? Meter atau derajat? Halo? Meter kah? Oke. Dalam derajat. Kalau gitu biasanya kalau dalam derajat yang pada umumnya digunakan di seluruh dunia pada umumnya apa? Sistem koordinatnya adalah apa? Oke, geografis ya. Geografis. Nanti sistem koordinatnya kita cek ya. Jadi ini harusnya geografis karena dalam derajat. Kalau UTM itu yang proyeksi ya. Hati-hati. Nah, cara mengecek sistem koordinat itu misalnya yang tadi yang kemarin kan saya ada yang Samarinda, yang GPD, intinya yang GPD ya, Geopandas ini atau yang terserah yang MG atau yang sebelumnya ada yang Samarinda GPD sebelumnya yang ini bisa kita cek sistem koordinatnya dengan cara nih. Jadi Samarinda MG ini yang sudah di merger ya, cek CRS-nya, sistem koordinatnya. Ketika kita cek nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini jelas sistem koordinatnya adalah WGS 84. Ini dalam satuan apa? Oke, degree atau derajat, ya kan? Oke, ellipsoid 84. Prime meridiannya di Greenwich. Oke. Sekarang kalau kita mau menghitung luas, ini bisa tidak kalau dalam satuan degree? Bisa tidak menghitung luas dalam sistem koordinat WGS 84 atau geografik? Bisa tidak? Hah? Bisa tidak? Aduh, kayaknya nggak jadi saya upload ini. Bisa tidak? Kalau yang geografik kan bumi dalam bentuk apa? Bulat. Bisa kita menghitung luas dalam bentuk bulat? Harus diapakan dulu? Iya, harus diproyeksikan. Ya. Gitu. Jadi kita harus proyeksikan ke bidang datar dulu, baru kita bisa melihat luasnya. Jadi dari geografik kita ubah menjadi apa? Sistem koordinat proyeksi. Oke. Ini ada kode EPSG 4326 itu adalah ini WGS 84. Caranya gini, kita cek PSG 4326. Oh, ini nggak connect saya. Oke, sorry. Ini kan itu adalah GS 84. Sekarang kalau misalnya kita mau ubah ke wilayah Samarinda proyeksinya apa? UTM
zona 50 S. Kita cek EPSG-nya ya. EPSG untuk UTM zona 50 S. Maka kita dapat yang ini. Nih, EPSG 32750 itu untuk zona 50 S. Ini kan? Samarinda kan sini kan? Yang ini. Iya kan? Jadi ini kita copy aja ini. Kita copy. Nanti di sini UTM ini saya buat jadi UTM ya. Jadi kita ubah sistem koordinatnya yang Samarinda GPD tadi dari geografi, kita ubah jadi UTM dengan cara Samarinda GPD to CRS EPSG 32750 sama dengan yang ini. Jadi kita ubah, kita transformasi koordinatnya. Ini tinggal kita running, tidak ada yang keluar karena dia hanya mengubah sistem koordinat. Sekarang kita cek lagi Samarinda UTM CRS, jadi yang sekarang sudah UTM WGS 84 UTM zona 50 S. Oke ya, berarti dia sudah transformasi koordinatnya. Sekarang kita cek, jangan dulu plot lah, kita cek isi dari geopandasnya. Isi dari geopandas SMD UTM. Oke. Maka yang poligonnya ini, yang geometri itu berubah jadi ini kan, ribuan kan? Nih. Ini 5 ribuan sama yang satunya itu ini 500 ribuan ya. Yang satunya ini ada 9 jutaan. Sudah dalam satuan apa ini? Satuan apa? Ya, proyeksinya kalau dalam proyeksi satuan apa? Tadi kan degree kan? Oke, dalam meter. Kalau ini kan coba kita cek yang sebelumnya. Ini dalam geometrinya dalam derajat. Jadi sekarang sudah tertransformasi ke UTM geometrinya juga. Sekarang kalau kita mau plot, maka jadinya seperti ini. Ini ada 5 ribuan kan? 510 ribu. 510 ya ribu. Ini 9 jutaan. Sama kalau lihat tadi sebelumnya ini kan masih dalam ratusan kan? Ini 0, iya kan? Ini dalam degree. Jadi sudah berubah, sistem koordinatnya sudah berubah. Sekarang kita mau hitung luas. Nah, cara hitung luas adalah Samarinda UTM. Intinya harus ditransformasi ke UTM dot area. Kalau kita dot area begini tanpa dibagi 10 juta, 1 juta ya, 1 juta, maka hasilnya dalam meter per segi. Kalau kita mau jadikan kilometer persegi, berarti kita harus bagi 1 juta. Kalau kita bagi dalam hektar, kalau dalam hektar bagi berapa? Meter persegi ke hektar? Coba cek lagi. Bagi berapa harusnya? Berapa? Coba cek. Yang benar berapa? Meter persegi ke hektar. Silakan browsing, nggak apa-apa. Bagi berapa? Bagi 10 ribu. Jadi ini tinggal diganti dengan 10 ribu gitu. Kalau kita mau buat ini jadi luasnya dalam hektar. Oke, saya buat jadi hektar aja ya. Nah, maka dapat satu atribut baru, tabel baru yang hasilnya adalah dalam luas dalam hektar gitu.
Sekarang kita mau hitung kerapatan penduduk. Ini luas. Nah, kerapatan penduduk tahun 2022 itu dihitung dengan cara rasio antara jumlah penduduk per satuan luas. Jadi Samarinda tahun 2022 UTM 22 yang ini ya, dibagi dengan luasnya, maka hasilnya adalah ini kerapatan penduduk tahun 2022 gitu. Lanjut. Sekarang kita mau buat seperti ini, mirip dengan yang sebelumnya. Jadi ini tinggal diplot mirip dengan sebelumnya. Ini kilo jiwa per hektar harusnya. Ini mirip dengan yang sebelumnya, membuat plot. Kalian sudah buat kemarin ya. Hanya beda isinya di atas. Ini peta kerapatan penduduk Kota Samarinda tahun 2022. Nah, ini belum ada base map. Biasanya kita bikin peta ada base mapnya. Base mapnya biasanya apa kalau kalian? Iya. Base map apa? Oke, biasanya citra ya. Biasanya S3 satellite image biasanya, atau OpenStreetMap. Kalau di Kikis ada OpenStreetMap dan sebagainya. Nah, kita bisa juga menambahkan itu di sini dengan cara kita pakai Contextly yang ini. Tapi untuk pakai ini, karena ini belum ada di Google Colab, maka kita harus import, harus install. Jadi kita install dulu library-nya. Install dengan cara pip install Contextly. Kalau sudah, ini sudah ya, karena saya sudah install tadi, makanya di sini tertulis already. Jadi sudah siap sebenarnya. Cuma saya install ulang. Oke, setelah itu kita import Contextly sebagai checks. Nah, selanjutnya mirip semua dengan yang sebelumnya, hanya saja bertambah yang ini. Bertambah checks add base map. Jadi yang kalian kerjakan kemarin sudah, tinggal ditambahkan sebelum plot itu, dan sebelum plot show itu tambahkan ini. Nah, kalau kita tambahkan itu, kita cek, kita running. Oke, agak lambat. Nah, hasilnya ini ada base map. Yang saya pakai ini adalah ini ya, kartu DB ini. Ini hasilnya ada base map yang ini, sudah ada kan gambar yang ini. Kalau sebelumnya kan polosan. Ini kan tidak ada base mapnya. Oke, lanjut. Ada banyak base map, silakan dicek di sini. Ini websitenya di sini. Ada banyak base map yang kita bisa pakai. Silakan dicek di Contextly-nya base map apa saja yang kita bisa pakai. Sekarang ini ada juga yang di sini ya. Ini salah contoh, misalnya saya mau ambil yang tersedia ya. Yang tersedia itu di sini saya pakai S3 World Topo Map yang ini ya. S3 World Topo Map itu ini ya. Ini checks providers S3 World Topo Map. Ini sama, cuma yang saya ganti yang bagian yang ini, yang di source-nya. Nah, ini berubah jadi yang World Topo Map.
Jadi seperti ini. Mirip sih, tidak terlalu beda jauh. Kalau ini kan tidak ada teksturnya kan. Kalau yang satunya ada kayak ada tekstur kasar-kasarnya. Ini. Kelihatan nggak? Ini kan ada kayak topografinya kan kelihatan. Kalau yang satu yang di atas ini polos, nggak ada topografi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Untuk base mapnya Pak langsung ke drive lagi ya? Enggak. Base mapnya sudah diinstal. Sorry. Kalau gitu jangan dulu saya ini. Base mapnya itu terinstall di ketika kita nginstal ini Contextly ini. Nanti dia kita import. Jadi base map ada di sini semua. Ada di Contextly. Makanya cek kalau mau base map yang lain silakan cek di websitenya si Contextly. Gitu. Oke ya. Saya